Halo TPS Familia, selamat datang di acara Busri, Budaya Sadar Risiko. Sesi kali ini kita mencoba akan membahas terkait kertas kerja yang dinamakan adalah RCSA atau Risk Control Self Assessment. Ya, RCSA atau Risk Control Self Assessment itu adalah suatu standar yang dibuat oleh BUMN. Kertas kerja ini melingkupi terkait satu, mengidentifikasi risiko. Yang dua, yaitu menganalisis dan mengevaluasi risiko. Yang ketiga adalah rencana perlakuan risiko. Pada RCSA, ini banyak sheet-sheet pembahasan. Namun kali ini kita akan membahas dalam sheet terkait profil risiko atau identifikasi risiko. Langsung ya. Pertama adalah terkait dengan kolom yang mengisi adalah nama BUMN. Nama BUMN di sini isinya adalah semua BUMN yang ada di Indonesia, namun kita selaku insan Pelindo, kita memilihnya langsung PT Pelabuhan Indonesia Persero. Kolom selanjutnya yaitu terkait dengan kode BUMN. Kode BUMN kita langsung aja kita menulis yaitu Pelindo garing SPTP garing TPS. Kolom selanjutnya yaitu pembahasan terkait sasaran BUMN. Apa yang ditulis di sini adalah sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen. Ya, sekali lagi sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kita berlanjut lagi dalam kategori risiko atau kita sasaran KBUMN. Di sini adalah sasaran yang sudah didefinisikan oleh BUMN untuk menselaraskan. Di sini ada nilai ekonomi sosial, ada inovasi bisnis model, ada kepemimpinan teknologi, ada peningkatan investasi, dan pengembangan talenta. Kolom selanjutnya yaitu kolom terkait dengan kategori risiko. Kategori risiko KBUMN sudah mengelompokkan menjadi 11 kelompok risiko dan di breakdown lagi menjadi 41 sub kelompok risiko. Jadi TPS Familia tinggal mendownload pilihan-pilihan sesuai dengan kategori risiko, sehingga di situ tinggal milih, monggo lanjutkan, di situ tinggal memilih, sekali lagi tinggal memilih sesuai dengan peristiwa risikonya. Kolom selanjutnya yaitu terkait dengan kategori risiko T2 dan T3 KBUMN. Di sini sama, tinggal 20 pilihan, di situ tinggal milih sesuai dengan kriteria yang ada. Dilanjutkan dengan peristiwa risiko. Nah, peristiwa risiko ini kita harus tahu sama-sama. Kita harus tahu peristiwa apa ini maksud, yaitu peristiwa yang akan mengganggu sasaran yang ditetapkan. Ya, jadi sasarannya, peristiwanya harus ngeling dengan sasarannya. Nah, sehingga apa? Nanti kita bisa mengidentifikasi itu berdasarkan peristiwa risikonya. Dari peristiwa risiko, nanti baru dicari akar-akar dan langkah-langkah selanjutnya. Peristiwa risiko sudah, di sini ada kolom tambahan yaitu terkait deskripsi peristiwa risiko, yaitu penjelasan-penjelasan dari peristiwa risiko yang ditulis tadi di kolom sebelumnya. Ya, sudah ada peristiwa risiko, sudah ada deskripsi risikonya. Setelah kita mendeskripsikan risiko di kolom sebelumnya, kita lanjut di kolom nomor penyebab risiko. Kolom ini kita berbicaranya harus terintegrasi ya. Jadi nomor ini adalah nomor yang harusnya akan dipakai di sheet-sheet selanjutnya. Jadi di sini harus kita definisikan nomor penyebab risiko. Kolom selanjutnya ini pengkodeannya. Nah, pengkodeannya ini adalah turunan dari nomor penyebab risiko. Seperti contoh, kalau nanti penyebab risikonya P1, berarti nanti nomor kode penyebabnya P1.1.
yang kemudian dilanjutkan dengan kolom penyebab risiko. Apa penyebab risiko? Ini yang krusial di dalam manajemen risiko. Kenapa? Kita nanti sheet selanjutnya adalah menyelesaikan atau mengurangi dari penyebab risiko. Karena apa? Yang dibahas nanti bukan hanya peristiwa risiko, tapi kita harus mencari penyebab risiko. Salah satu cara mencari penyebab risiko, kita menggunakan 5W atau why, and why. Ya, jadi kita harus benar-benar mencari penyebabnya. Jangan sampai kita kita coba-coba, tetapi kita harus cari penyebabnya. Why pertama, why 2. Insya Allah dengan cara 5W tadi kita akan tahu benar-benar akar penyebabnya. Dan itu ditulis. Ya, TPS Familia. Setelah kita mengetahui penyebab, ini perkembangan yang ada saat ini adalah kita harus mencari key risk indicator. Atau kalau di istilah yang lain adalah early warning system. Tetapi dalam RCSA ini kita menggunakan istilah key risk indicator. Apa sih key risk indicator ini? Ya, ini sebagai kunci indikator kita. Karena kita harus bisa, selain kita sudah memetakan penyebab tadi, tapi kita harus bisa memetakan kondisi bagaimana yang mengindikasi atau menjadi indikator dalam keberhasilan. Nah, key risk indikator ini yang diminta saat ini bukan lagging, bukan telah terjadi, tapi sebelum terjadi atau istilahnya adalah leading. Nah, key risk indikator seperti contoh K3, ada risiko K3. K3 ini kalau kita lagging, kita berbicaranya apa? Jumlah kejadian. Tapi yang diminta sekarang ini adalah leading. Nah, kalau bicaranya leading, itu bicaranya adalah sebelum kejadian. Apa contohnya? Mungkin indikator kita gunakan jumlah tindak lanjut NIRMIS. Nah, kalau yang sudah kita cobakan contoh barusan adalah tindak lanjut, prosentase tindak lanjut NIRMIS. Nah, kita harus punya satuan. Satuannya apa? Kalau seperti contoh tadi tindak lanjut NIRMIS, berarti kita pakai prosentase. Nah, di kolom unit satuan KRI kita pakai prosentase. Tadi di key risk indikator kita sudah bicarakan sebagai contoh adalah prosentase tindak lanjut NIRMIS. Nah, kita bicara lagi kan, satuannya adalah prosentase. Nah, di sini kita harus bisa memetakan dalam 5 kategori. Sangat aman, hati-hati, tidak aman, dan sangat tidak aman. Nah, sebagai contoh tadi, kalau kita bicaranya adalah bicara prosentase tindak lanjut NIRMIS, sebagai contoh kalau di atas 100% ke atas sangat aman, 90% aman. Tapi kalau sudah 70% sampai 89 itu hati-hati. 60 sampai 70 tidak aman. Tapi di bawah 70, di bawah 60 adalah sangat tidak aman. Sehingga saat kita ada prosentase itu, kita akan tahu langkah-langkah. Kalau kita nanti masuk tidak aman, kita harus action dulu. Sehingga kita jangan sampai masuk tidak aman, hati-hati sudah mulai ada action atau tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Kolom selanjutnya yaitu terkait jenis existing control. Kita juga diminta memetakan jenis-jenis existing control kita. Di situ ada drop down listnya, yaitu terkait kontrol operasi, kontrol kepatuhan, ataupun kontrol pelaporan. Ya. Selanjutnya juga kita akan diminta bahwa setelah kontrol tahap 1, tahap 2-nya adalah kontrol itu apakah operation di tingkat kita atau nanti ada pilihan-pilihan yang lain. Jadi di situ kita hanya bisa menentukan jenis-jenisnya dari existing yang kontrol yang dilakukan. Kolom selanjutnya menginjak ke existing control. Jadi kita diminta menyampaikan apa-apa yang kita lakukan. Dalam artian yang telah kita lakukan, ya kembali lagi, yang telah kita lakukan itu apa aja? Seperti SOP atau prosedur atau kontrol-kontrol administrasi atau kontrol-kontrol yang lain, ya, yang telah kita lakukan. Baik itu kalau kita bicara kontrol, ada yang eliminasi itu apa,
substitusi apa, monggo di situ disampaikan. Karena jujur kelemahan di TPS ini kita sangat simple menyampaikan di situ. Tapi kami harap di dalam kolom ini bisa disebutkan semua kontrol-kontrol yang telah kita lakukan. Jadi tolong jangan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi existing control ditulis semuanya sehingga kita bisa tahu apa saja yang telah kita lakukan. Nah, setelah kita memasukkan kontrol existing, tentunya kita harus mengukur atau menilai kontrol yang telah ada ini apakah cukup efektif, apakah efektif sebagian, dan pilihan-pilihan selanjutnya. Jadi memang kita diminta bisa mengukur existing kontrol yang telah kita lakukan. Ya, kolom selanjutnya yaitu terkait kategori dampak. Di sini TPS Familia, kita ini selaku manris atau kita selaku risk owner ya, kita harus bisa mengkategorikan dampak yang ada. Kenapa harus? Ya kita harus bisa merupiahkan nantinya. Jadi kita harus punya, apakah kita punya histori dari dampak itu atau tidak. Kalau kita tidak punya histori, kita masukkan aja di kualitatif. Tapi kalau kita punya dampaknya, ya histori dari dampak tadi, kita masukkan kuantitatif. Jadi seumpamanya ada pergerakan kapal dari kita atau pindah kapal dari TPS pindah ke terminal lain. Nah itu ada dampak sekitar sekian M. Nah kalau kita sudah punya histori itu, kita masukkan ke kuantitatif. Karena nanti efeknya pada sheet-sheet selanjutnya itu dampak kuantitatif dan dampak kualitatif akan beda treatmentnya. Ya, setelah kita bisa mengkategorikan, kita harus bisa mendeskripsikan dampak tadi. Yang seperti saya sampaikan tadi di depan, dampaknya apa? Pergerakan kapal, perpindahan kapal dari terminal kita ke terminal lain. Sebutkan historinya, kapal A, kapal B, kapal C dengan nominal potensi pendapatan yang hilang sebesar sekian M. Itu disebutkan di deskripsinya semuanya. Supaya jelas cara mendeskripsikan. Yang terakhir dalam kolom ini, dalam sheet dari profil risiko adalah perkiraan waktu terpapar risiko. Nah kita karena ini modelnya adalah 1 tahun, jangka waktunya 1 tahun, kita harus bisa memperkirakan waktu paparan. Apakah itu cukup triwulan 1, triwulan 2, disebutkan. Kalau memang itu potensinya 1 tahun, berarti mulai Januari sampai Desember. TPS Familia, tadi yang bisa saya sampaikan terkait RCSA pada sheet profil risiko. Atau kalau kita lebih mengenalnya adalah identifikasi risiko. Terima kasih telah bisa menonton apa yang kita sajikan. Semoga bisa bermanfaat dalam pengisian. Nanti akan ada video-video yang lain yang akan kita bahas hal-hal yang lain. Semoga bermanfaat. TPS juara.